Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Natal. Semoga melalui Natal ini ada terobosan yang baru di dalam kehidupan kita sekalian. Dan sejak Natal ini, sorga terbuka dan kita merasakan realita hadirat Tuhan yang semakin besar dan semakin besar. Baik, pada saat ini kita akan bahas tentang new normal. Ya. Kita buka di dalam Kejadian pasal 1 terlebih dahulu. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dari saudara yang dikasihi Tuhan, pada pembahasan tentang new normal, sebelum kita ke new normal, kita harus tahu terlebih dahulu normalnya kita itu seperti apa. Jadi saya tidak akan membahas new normal dari masalah pandemi, tapi saya mau membahas normalnya kita di hadapan Tuhan. Normalnya kita pada awalnya, sejak mulanya itu seperti apa. Dan Tuhan saat-saat ini mau membawa kita kembali kepada habitat kita yang sebenarnya. Ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, mungkin kita akan baca dari versi bahasa Indonesia masa kini. Sepertinya itu lebih jelas. Ayat 26 dan 27 saja. Kita akan baca ulang, kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita melihat dari ayat 26 dan 27 ini, ketika kita diciptakan, ketika manusia diciptakan pada awal mulanya, inilah keadaan normal kita. Inilah keadaan normal yang seharusnya kita hidupi dan kita miliki. Yang pertama, kita menjadi seperti Allah. Ya, ayat 26 tadi berkata, Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita. Jadi kita diciptakan itu seperti Allah. Ya, seperti artinya sesama. Ya, memang kita beda. Kita ciptaan, Allah pencipta. Di situnya kita beda. Tetapi Allah menciptakan kita untuk menjadi seperti Dia. Artinya kita bisa menjadi seperti Allah. Semua karakter yang ada pada Allah harusnya itu yang kita miliki. Tetapi kenapa belakangan
Ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, karakter yang seperti Allah ini sepertinya tidak ada. Malah, kalau kita lihat, hewan-hewan kadang lebih bisa diatur daripada manusia. Kenapa? Padahal pada awalnya, normalnya kita adalah kita manusia yang seperti Allah. Jadi kita harus tahu Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Karena tidak ada yang lainnya diciptakan seperti Allah. Hewan tidak diciptakan seperti Allah. Ya, tumbuh-tumbuhan tidak diciptakan seperti Allah. Itu sebabnya manusia punya roh. Karena Allah itu roh. Makanya manusia diciptakan menjadi seperti Allah. Nah, kita harus mengerti akan hal ini bahwa kita ini menjadi seperti Allah. Jadi semua karakter yang ada pada Allah, semua sifat yang ada pada Allah harusnya itu kita miliki juga. Itu yang seharusnya. Kalau Allah Maha Pengampun, kita juga Maha Pengampun. Ya, kita nggak pakai maha, tapi kita harus menjadi orang yang pemaaf. Ya, kalau Allah kita bisa sabar menghadapi manusia-manusia, harusnya kita juga bisa sabar. Ya, Allah kita tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Harusnya kita juga bisa seperti itu. Tidak bersentuhan dengan dosa. Karena kita diciptakan menjadi seperti Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi sama seperti kita dan menyerupai kita. Yang kedua, kita ini menyerupai Allah. Kata menyerupai artinya begini. Manusia ya tidak bisa melihat Allah. Nah, sekarang secara normalnya kita ini menyerupai Allah. Untuk melihat Allah itu seperti apa? Seharusnya ketika orang lain melihat kita, mereka tahu ini Allah. Ini seperti Allah. Kita ini seperti Allah. Ini sama seperti kalau kita mau tahu kita menyerupai siapa, kita bercermin. Ketika kita bercermin, orang yang di dalam cermin itu menyerupai kita. Ya, atau kita difoto. Nah, orang yang difoto itu menyerupai kita. Atau kita dilukis. Orang yang dilukis itu menyerupai kita. Jadi kalau ada orang yang tidak kenal kita, kita kasih foto kita itu mewakili untuk orang mengenal kita. Nah, jadi kalau orang mau mengetahui Allah, seharusnya Allah ketika berjumpa dengan kita ini mewakili, kita ini merepresentasikan keberadaan Allah itu sendiri. Nah, ini normalnya kita. Saudara jangan berpikir, tapi kok sekarang enggak? Karena kita udah enggak normal. Ini normalnya kita. Kita menjadi seperti Allah, kita menyerupai Allah. Ini waktu penciptaan seperti itu. Ini normalnya kita. Dengar saudara, kalau ini normalnya kita, artinya kita bisa. Kita bisa menjadi seperti Allah, kita bisa menyerupai Allah. Kita bisa menjadi representasinya Allah. Jangan berpikir, kok kita lemah. Karena itu bukan normalmu. Normalnya kita sekarang adalah kita menjadi seperti Allah, kita menyerupai Allah. Saya berharap ini membuka pikiran kita semua sehingga kita tahu normalnya kita seperti apa. Yang ketiga, di dalam ayat ke-26 tadi berkata mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Manusia diciptakan menjadi seperti Allah, menyerupai Allah, dan diberikan kuasa. Ini kuasa bukan karena manusia punya kuasa, tetapi karena Allah memberikan kuasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai segalanya.
Itu sebabnya saudara perhatikan baik-baik. Saudara punya kuasa. Saudara yang sedang ada dalam kelemahan, dengar baik-baik. Engkau punya kuasa. Ini normalnya kita. Kita punya kuasa. Kita punya kuasa apa? Kita punya kuasa untuk mengambil kembali segala yang hilang dari hidup kita. Kita bisa mengambil kembali segala kesehatan kita yang hilang dari tubuh kita. Kita bisa mengambil kembali segala harta benda yang pernah hilang dari hidup kita. Kita bisa mengambilnya kembali karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Itu sebabnya, dengar, kita ini berkuasa. Ingat, kita berkuasa karena Allah yang memberikan kuasa itu. Sehingga ketika kita melakukan kuasa itu, kita tidak pernah bertindak sewenang-wenang. Kita tidak pernah bertindak semaunya. Karena kuasanya berasal dari Allah. Bukan kuasa kita sendiri, bukan kekuatan kita sendiri, bukan kuasa dari dunia ini, bukan kekuatan dari mana-mana. Tetapi hanya dari Tuhan. Ketika kuasa itu dari Tuhan, saya percaya kita punya kekuatan yang penuh untuk mengambil segala yang hilang. Untuk mengambil kembali segala yang hilang. Keluargamu yang tercerai-berai, ayo doakan, deklarasikan, ambil kembali di dalam roh. Ambil kembali di dalam nama Yesus. Akan kembali, saya percaya ini bisa kembali karena Tuhan memberikan kita kuasa. Ini normalnya kita. Dan marilah bersikap normal. Jangan bersikap tidak normal. Bersikap normal. Kita berkuasa. Dia Allah kita yang luar biasa. Lalu selanjutnya ayat yang ke-27. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Jadi poin yang keempat saya mau sampaikan, diciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, saya mau saudara mengerti, khususnya para wanita. Tuhan menciptakan manusia menjadi seperti dia, menyerupai dia, berkuasa. Nah, diciptakannya itu laki-laki dan perempuan. Artinya perempuan pun memiliki kuasa yang berasal dari Allah. Di mata Tuhan, pria dan wanita sama. Tidak berbeda. Pria dan wanita sama. Sama-sama diberikan kuasa. Sama-sama bisa merepresentasikan Allah. Itu sebabnya saudara sekalian. Baik pria maupun wanita. Dengar. Engkau memiliki kuasa. Untuk mengambil kembali semua yang hilang. Ya para wanita. Engkau bukan hanya bisa berdoa saja. Tapi engkau juga bisa memutuskan. Engkau bisa menetapkan segala sesuatu di dalam Tuhan. Engkau miliki kembali kuasa yang berasal dari Allah. Maka engkau punya kuasa itu. Engkau bukan makhluk yang lemah. Dengar, perkataan makhluk yang lemah kepada wanita itu diberikan oleh dunia. Bukan diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan menciptakan pada awalnya laki-laki dan perempuan diciptakan di mata Tuhan adalah sama. Sama-sama diberikan kuasa. Sama-sama hidup. Bukan wanita lebih rendah. Tidak. Jadi perhatikan para wanita. Jangan pernah merasa lemah lagi. Karena engkau wanita yang perkasa di dalam Tuhan. Dan para pria. Jangan memandang rendah wanita lagi. Karena wanita tidak serendah yang engkau kira. Kita sama. Pria dan wanita sama. Di mata Tuhan sama. Diciptakan laki-laki dan perempuan. Pria dan wanita sama. Sama-sama diberikan kuasa. Kalau engkau para pria bisa berdoa. Bisa deklarasi dengan penuh kuasa. Para wanita pun bisa melakukan hal yang sama. Itu sebabnya kita harus sama-sama bergandengan tangan. Suami istri. Tidak ada lagi suami yang di atasnya. Istri yang di bawahnya. Tidak ada lagi. Suami istri sama. Mari bergandengan tangan bersama-sama. Wujudkan isi hati Tuhan di muka bumi ini. Wujudkan semua kehendak Tuhan. Semua rencana Tuhan di muka bumi ini. Dengan bersama-sama. Karena engkau diciptakan sama. Tidak berbeda. Tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang lebih tinggi. Karena pada dasarnya. Ketika Tuhan menciptakan manusia.
laki-laki dan perempuan. Sama-sama diberikan kuasa, sama-sama merepresentasikan Allah. Itu sebabnya saya berharap keluarga mulai bergandengan tangan. Pulihkan keluargamu. Sama-sama berdoa. Ya, berdoa. Minta kuasa Tuhan. Kembalikan segala yang hilang. Dipulihkan segala yang mulai tidak benar. Dipulihkan kembali. Saya percaya Tuhan akan menjawab doamu. Dan ini waktunya keluarga-keluarga akan dipulihkan. Haleluya. Saya bisa merasakan tahun depan saya akan bisa melihat banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan. Tahun depan saya bisa melihat sorga terbuka atas keluarga-keluarga. Dan terdengar sorak-sorai, puji-pujian, penyembahan dari rumah tangga. Dan ini puji-pujian penyembahan ada yang pertama kali baru memulainya. Tapi tidak apa, karena memang seharusnya ada yang awal. Ada yang pertama kali untuk memulai segala sesuatu. Tuhan memberkati saudara. Bersiaplah saudara. Kalau engkau merasa keluargamu sulit dipulihkan, Tuhan sedang bekerja di tengah keluarga. Tuhan akan memulihkan kembali keluarga-keluarga yang telah rusak. Tuhan akan memulihkan kembali karena Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Dan ketika engkau berpikir yang sama seperti Tuhan, engkau punya kuasa yang tidak terbatas karena Allah yang memberikan kuasa kepadamu. Maka ketika engkau deklarasikan, ketika engkau berdoa, sesuatu yang tidak terbatas itu yang akan terjadi. Sesuatu yang mustahil itu yang pasti terjadi di dalam hidupmu dan di dalam keluargamu. Oh, haleluya. Inilah Natal. Yesus datang bukan tanpa tujuan. Yesus datang dengan tujuan. Tujuannya apa? Nanti akan kita ketahui. Tapi kita harus tahu dasarnya dulu. Normalnya kita itu seperti apa? Ya. Jadi menjadi seperti Allah, menyerupai Allah, berkuasa. Kita diciptakan laki-laki dan perempuan. Saudara, saya sedikit mau bahas untuk laki-laki dan perempuan, untuk suami dan istri, karena sering kali terjadi pertengkaran suami dan istri karena suami merasa tidak dihormati dan istri merasa sebagai penolong tidak dikasihi oleh suaminya. Dengar saudara, engkau tidak perlu meributkan. Engkau tidak perlu menuntut. Suami tidak perlu menuntut istri untuk hormat kepadanya. Dan istri tidak perlu menuntut suami untuk sayang dan merelakan nyawanya untukmu. Berfungsilah sesuai dengan fungsimu masing-masing. Para suami, berfungsilah mengasihi istrimu. Tidak perlu dituntut, berfungsilah mengasihi istrimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, berfungsilah. Engkau harus mengasihi apapun yang terjadi. Kau harus mencintai apapun yang terjadi. Lalu para istri tidak perlu menuntut suami mengasihimu. Tetapi taat saja, tunduk saja kepada suami. Saya percaya ketika suami dan istri masing-masing berfungsi, tidak ada tuntut-menuntut di situ. Maka ketika ada dua orang yang sepakat melakukan, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga itu. Tuhan akan menyatukan saudara sekalian. Para suami dan istri akan disatukan kembali. Dan kali ini disatukan dengan lebih baik lagi. Sehingga kebahagiaan yang engkau dambakan, yang sudah lama tidak ada, engkau bisa merasakannya. Saya percaya suami dan istri, ini yang terlebih dahulu akan dipulihkan oleh Tuhan. Kembali ke normalmu. Engkau adalah seperti Allah. Engkau menyerupai Allah dan engkau punya kuasa. Engkau punya kuasa untuk merepresentasikan Tuhan. Bukan untuk menunjukkan kuasa kepada pasanganmu. Tapi untuk menyatakan Tuhan di muka bumi ini. Jadi para suami dan istri, ayo bergandengan tangan kembali.
Kalau engkau bergandengan tangan, sesuatu yang dahsyat menanti engkau di hadapanmu. Tuhan sudah menyediakan berkat yang khusus untuk para keluarga, para suami dan istri yang bersatu. Di hadapanmu ada berkat yang khusus yang engkau tidak pernah pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan di dalam hidupmu. Haleluya. Baca ayat yang ke-28 dari terjemahan baru. Ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Jadi Allah memberkati manusia, baik laki-laki maupun perempuan diberkati. Jadi sama-sama. Yang laki-laki hidup dalam berkat Tuhan, yang wanita hidup dalam berkat Tuhan juga. Jadi dua-duanya bisa hidup dalam berkat Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Poin yang kelima, kita hidup dalam berkat Tuhan. Kita diberkati untuk apa? Yang pertama, kita diberkati untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, saudara harus tahu kata beranak cucu dan bertambah banyak bukan artinya kita punya anak sebanyak-banyaknya. Bukan. Tetapi Tuhan mau beranak cucu artinya memiliki DNA yang sama. Karena anak pasti mewarisi DNA orang tuanya. Nah, orang tuanya yang normalnya adalah orang yang merepresentasikan Tuhan. Jadi kita perlu untuk terus berekspansi sehingga beranak cucu dan bertambah banyak. Tetapi anak cucu di sini bukan anak cucu yang sembarangan. Anak cucu di sini adalah anak cucu seperti yang diciptakan oleh Tuhan pada awalnya. Yaitu anak cucu yang menjadi seperti Allah, yang menyerupai Allah, yang berkuasa dan hidup dalam berkat Tuhan. Jadi diberkati untuk beranak cucu artinya kita perlu menciptakan. Kita perlu melahirkan anak-anak kita. Ya. Baik anak jasmani ataupun anak rohani yang se-DNA dengan kita. Dan pastikan kita se-DNA dengan ciptaan Tuhan yang pertama itu. Artinya kita punya DNA-nya Tuhan juga. Ya, kita punya DNA Tuhan. Nah, DNA yang seperti ini yang dibuat beranak cucu, jadi ini bertambah banyak, bertambah banyak. Jadi orang yang menyerupai Allah akan bertambah banyak. Orang yang menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi ini bertambah banyak. Melalui siapa? Melalui hidupmu. Melalui orang-orang benar yang Tuhan ciptakan. Melalui orang-orang percaya yang dibangkitkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kenapa para bapa rohani dibangkitkan. Supaya bisa melahirkan anak-anak yang se-DNA. DNA-nya kembali lagi yang secara normal, yaitu yang menjadi seperti Allah, yang menyerupai Allah, berkuasa dan hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya. Lalu yang kedua, diberkati untuk yang pertama beranak cucu dan bertambah banyak, yang kedua untuk memenuhi bumi. Artinya Tuhan mau di bumi, dimanapun bumi ini berada, Tuhan mau orang-orang yang seperti Allah, yang menyerupai Allah, yang berkuasa, yang kuasanya berasal dari Allah, itu semakin tersebar sampai ke seluruh bumi. Itu sebabnya Injil Kerajaan harus disebarkan sampai ke seluruh bumi. Penuhi bumi. Karena dengan Injil Kerajaan, dengan kita menaburkan Injil Kerajaan dengan benih dari firman kerajaan, maka anak-anak yang se-DNA akan bertambah banyak dan memenuhi bumi. Ya Allah kita yang luar biasa. Kalau Tuhan menciptakan kita untuk melakukan ini,
artinya kita punya kemampuannya. Kita punya kekuatan untuk melakukannya. Itu sebabnya saudara sekalian, saudara yang sudah dibangkitkan menjadi orang benar, saudara yang dibangkitkan menjadi orang percaya, ayo masuk di dalam agenda Tuhan yang sebenarnya. Masuk kembali di dalam keadaan normalmu yang sebenarnya. Engkau berkuasa, itu sebabnya engkau perlu menciptakan orang-orang lain yang sama. Yang sama dalam arti kata sama seperti Allah. Bukan sama seperti dunia ini. Karena dunia ini sudah penuh dengan kebobrokan. Itu sebabnya kita perlu membangkitkan anak-anak yang se-DNA. Lebih banyak lagi, bertambah banyak lagi sampai memenuhi bumi. Lalu selanjutnya, diberkati untuk apa? Menaklukkan. Ya, Tuhan berkata taklukkanlah. Itu sebabnya saya percaya kita semua diberikan kuasa untuk menaklukkan juga. Jadi saudara jangan berpikir, saya udah gak bisa apa-apa. Terlebih saudara yang usianya sudah mulai di atas 70, saudara merasa saya sudah tidak bisa apa-apa. Tidak, engkau tetap punya kuasa. Karena ketika Tuhan memberi, Tuhan belum mengambilnya. Ketika Tuhan memberi kuasa kepada manusia, Tuhan belum mengambilnya. Jadi saudara masih punya kuasa. Saudara masih punya kekuatan. Saudara masih punya kemampuan untuk menciptakan atau melahirkan anak-anak rohani untuk memenuhi bumi. Biar DNA yang dari Bapa di sorga itu makin ada di bumi ini. Sehingga bumi ini benar-benar berubah. Dunia ini benar-benar berubah. Lalu yang selanjutnya diberkati untuk apa? Menguasai, ya. Jadi dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah. Jadi Tuhan benar-benar memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan dan untuk menguasai. Tetapi ingat, jadi dunia ini memberikan kuasa yang berbeda. Ketika menguasai, dunia ini membuat kita menjadi serakah. Sedangkan kata berkuasa, Tuhan berikan kepada kita. Kita berkuasa, bukan kita untuk serakah. Tetapi untuk kita mewujudkan isi hati Tuhan. Untuk kita melakukan agenda Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan pakai kuasa dengan sewenang-wenang. Ketika engkau memakai kuasa dengan sewenang-wenang, artinya itu bukan kuasa Tuhan yang engkau pakai. Tapi kuasa dari dunia ini. Lanjut. Poin yang ke-6 sekarang. Kita baca ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi saudara, poin yang ke-6, hidup dalam kelimpahan dan kekekalan. Untuk lebih jelasnya kita lihat Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 10. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Jadi perhatikan saudara, ketika itu manusia diciptakan oleh Tuhan untuk memerintah para hewan dan untuk memerintah para makhluk hidup yang ada di situ, termasuk tumbuh-tumbuhan, dan untuk memelihara juga. Nah, ketika memelihara Adam, manusia pertama itu, dia tidak mungkin dia siram setiap hari pohon-pohon yang ada. Taman Eden itu besar sekali.
Itu sebabnya Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Ayat yang 10 mengatakan ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Jadi ada sungai membasahi semua pohon-pohonan. Adam nggak perlu menyiram. Adam tidak perlu menyiram. Semua di taman itu dibasahi oleh sungai itu. Nah, kalau saudara sudah ditempatkan oleh Tuhan di satu tempat, artinya Tuhan akan menyediakan semua yang saudara perlukan. Kalau Tuhan meminta saudara melakukan sesuatu, ada pelayanan, ada tugas dari Tuhan yang kau harus lakukan. Artinya Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya untuk engkau bisa melakukan tugasnya dengan tuntas. Nah, perhatikan, manusia diciptakan itu hidup hidup dalam berkat Tuhan dan hidup di dalam kelimpahan serta kekekalan. Pertama, Tuhan buat Taman Eden terlebih dahulu. Ya. Setelah Taman Edennya ada, baru manusia itu ditempatkan. Jadi Tuhan sudah menyediakan. Saya percaya Tuhan akan memberikan tempat yang sesuai dengan Tuhan. Karena kalau sesuai dengan kita terlalu kecil. Sesuai dengan maksud Tuhan. Ya. Kita akan ditempatkan di satu tempat yang Tuhan sudah sediakan. Adam tidak membeli Taman Eden. Taman Eden sudah ada. Adam tidak membuat Taman Eden. Taman Eden sudah ada. Sudah disediakan oleh Tuhan. Manusia ditempatkan di situ. Jadi sudah ada tempatnya. Saya percaya saudara yang perlu tempat, Tuhan sudah menyediakan tempatnya. Dan hanya tinggal masalah waktu, maka kita akan memiliki tempat itu. Tuhan yang bekerja. Ya, di dalam nama Yesus saya percaya. Tuhan yang akan bekerja dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan apapun juga. Tempat yang kau perlukan akan disediakan oleh Tuhan. Dan bahkan sudah disediakan. Hanya tinggal masalah waktu engkau ditempatkan di sana. Tuhan sedang bekerja pada masa-masa ini. Lalu ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Nah, perhatikan, pohon yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita makan, untuk manusia makan, itu diberikan bukan hanya sekedar buah, bukan hanya sembarangan buah, tidak, tetapi yang baik. Artinya dengan memakan itu makin sehat. Dikasih buah yang baik. Lalu bukan hanya baik, tetapi menarik. Ketika kita melihat buahnya, ini menarik sekali. Sehingga kita mau makan. Dan ketika kita makan, ini baik untuk tubuh kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi sudah baik dan menarik. Ya, lalu kemudian, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Ya. Jadi ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini yang membuat manusia itu hidup dalam kekekalan. Karena memang seharusnya kita hidup dalam kekekalan. Inilah normalnya kita. Kita hidup dalam berkat Tuhan secara berkelimpahan. Di taman itu banyak buahnya. Adam boleh makan buah yang mana saja. Dan semuanya menarik. Ya, semuanya menarik. Jadi ganti-gantian makannya. Jadi Adam makan tidak pernah bosan. Bayangkan berapa jenis buah yang ada. Adam tidak pernah bosan. Ya, dia makan yang ini menarik, yang itu menarik. Jadi semua dimakan. Ya, hari-hari berlalu itu nggak bisa habis-habis karena jenis buah itu banyak sekali. Itulah yang Tuhan sediakan untuk kita sekalian. Tuhan memberikan kita kelimpahan. Jadi percayalah, kalau engkau hidup di dalam Tuhan, engkau tidak pernah akan kekurangan makan, engkau tidak pernah akan kekurangan minum. Karena selain makan, di situ ada air yang segar. Ada sungai yang memiliki 4 cabang. Nah, air sungai itu lebih segar. Saudara harus tahu, kalau di pegunungan, ya minum air yang langsung mengalir di sungai, itu segar.
dan lebih bersih daripada air yang ada di perkotaan. Jadi itu air yang segar, makanya Adam sehat terus kalau di Taman Eden. Ya. Jadi tidak perlu diciptakan dokter. Hanya Adam saja. Ya. Tuhan bekerja, kalau Tuhan bekerja sempurna. Nah, saya percaya kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, Tuhan juga bekerja dengan sempurna. Kita akan hidup dalam kelimpahan dan kita akan hidup dalam kekekalan. Dia menyediakan semuanya. Lalu kita hidup dalam kelimpahan apa lagi? Pasal 3 ayat 8 sampai ayat 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ini cerita setelah kejatuhan. Tetapi yang saya mau ambil dari peristiwa ini adalah artinya ada hubungan antara Tuhan dengan Adam. Antara Tuhan dengan Adam dan Hawa, dengan manusia yang pertama itu. Ada hubungan, ada realita hadirat Tuhan. Adam merasakan hadirat Tuhan. Adam setiap hari dia merasakan Tuhan itu hadir. Tahu dari mana? Ketika ada langkah-langkah dari Tuhan, Adam tidak perlu melihat Tuhan. Begitu mendengar langkahnya, Adam tahu ini langkah Tuhan. Oh, haleluya. Orang kalau mengetahui ini langkah siapa, artinya dia punya hubungan yang dekat. Kalau dia punya hubungan yang dekat, kita tahu langkah yang seperti ini milik siapa. Nah, seperti itu juga Adam tahu langkah seperti ini adalah langkah Tuhan. Dari mana dia tahu? Karena setiap hari Tuhan datang menghampiri hidupnya. Saya percaya engkau secara normalnya setiap hari seharusnya engkau merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Engkau merasakan realita Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga dunia ini tidak akan mencemari engkau. Karena realita Tuhan ada di dalam hidupmu. Hadirat Tuhan senantiasa ada di dalam hidupmu. Nah, perhatikan Adam ketika mendengar Tuhan berfirman, bertanya kepadanya, Adam bisa mendengar. Seharusnya ketika Tuhan berfirman kepada kita, kita juga bisa mendengar. Dan ketika Adam berbicara, Tuhan pun merespon. Saudara baca ayat-ayat selanjutnya, ini terjadi dialog. Artinya antara Tuhan dan manusia ada hubungan, bisa berdialog. Inilah normalnya kita. Kita bisa berhubungan dengan Bapa di sorga. Kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, kita bisa tahu firman-Nya. Ketika kita berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan meresponi apa yang kita katakan. Kita dan Tuhan akan menjadi satu kesatuan di muka bumi ini. Sehingga ketika kita melangkah, kita menghadirkan hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menghadirkan hadirat Tuhan. Oh, realita hadirat Tuhan akan semakin nyata di muka bumi ini. Inilah normalnya kita. Inilah normalnya kita. Tetapi kenapa sekarang ini kita tidak bisa seperti itu? Tuhan sedang bekerja. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ada prosesnya juga. Ya, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-7. Kita baca ayat-ayatnya dulu, nanti kita baru bahas poin-poinnya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi yang pertama, ya itu kan tadi baru seperti rancangan Tuhan. Ya, baru Tuhan berfirman.
prosesnya, yang pertama manusia itu dibentuk. Ya, dibentuk dulu. Adam dibentuk dulu. Nah, kita yang sudah dilahirkan oleh orang tua jasmani kita, kalau kita mau masuk ke dalam kehidupan normal kita yang sesuai dengan firman Tuhan ini, kita harus rela dibentuk oleh Tuhan. Biarkan tangan Tuhan membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Dia, untuk menjadi sama seperti Dia, untuk kita diberikan kuasa dari Tuhan. Sehingga kita memiliki kuasa, bukan kuasa kita sendiri, bukan kuasa dari dunia ini, tapi kuasa dari Tuhan. Lalu poin yang kedua prosesnya, dihembuskan nafas oleh Tuhan. Ya, setelah dibentuk, dihembuskan nafas, artinya ada nafas kehidupan Tuhan di dalam kita. Dan ketika nafas kehidupan itu dihembuskan oleh Tuhan, pada saat itulah Adam menjadi hidup. Ya, jadi waktu dibentuk belum hidup. Saudara, waktu engkau dibentuk oleh Tuhan, engkau harus mati. Jangan engkau hidup, biar engkau mati. Dibentuk, diam saja. Dibentuk oleh Tuhan, jangan melawan. Dibentuk, relakan hidupmu, relakan tubuhmu, relakan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Sampai Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidupmu. Sampai engkau dipenuhi oleh rohnya. Engkau dipenuhi oleh rohnya. Sehingga engkau menjadi hidup. Jadi engkau bukan hidup secara daging lagi, tetapi engkau hidup secara roh. Karena ada nafas kehidupan Tuhan di situ. Allah adalah roh. Jadi di dalammu ada roh Allah. Jadi hiduplah sesuai dengan tuntunan roh Allah yang ada di dalammu. Lalu setelah itu ditempatkan, setelah dibentuk, saya percaya saudara akan ditempatkan oleh Tuhan di tempat-tempat yang seharusnya. Karena Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Lalu setelah itu diberikan pohon kehidupan. Ya, itu sebabnya manusia pertama hidup dalam kekekalan. Kemudian ada lagi larangannya. Karena di situ ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu yang dilarang. Karena kalau semua sudah diizinkan untuk boleh dimakan, harus ada yang dilarang. Ini adalah ujiannya. Kalau ada yang dilarang, ada ujiannya. Ujiannya untuk apa? Supaya kita naik level. Ya, kita dilarang makan pohon pengetahuan. Kita lanjut dulu. Lalu selanjutnya, saudara sudah tahu kisahnya semua ya tentang Adam dan Hawa. Poin yang keenam, diberikan penolong yang sepadan. Ya, jadi ingat Hawa itu penolong yang sepadan dengan Adam. Bukan lebih rendah, tapi sepadan. Lalu yang ketujuh, diberikan knowing, pengganti knowledge. Karena Tuhan sudah berkata, jangan makan pohon pengetahuan. Ya, jadi jangan hidup dari pengetahuan yang ada di dunia ini. Jangan hidup dari pohon pengetahuan itu. Untuk mengganti knowledge itu diberikan knowing. Ya. Baca Kejadian 2 ayat 19 dan 20. Jadi supaya saudara tahu Tuhan memberikan knowing. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi kalau manusia disatukan dengan binatang, tidak bisa, tidak sepadan. Ya. Nah, perhatikan saudara, Tuhan menciptakan burung-burung, Tuhan menciptakan binatang hutan, ternak-ternak, dibawa kepada Adam, dan Adam menamai semuanya itu. Inilah knowing, ini bukan knowledge, ini tidak bisa dipelajari. Ya, tidak bisa dipelajari. Dari mana Adam punya hikmat untuk memberi nama kepada para ternak itu. Yang ini kambing, yang ini domba, banteng, sapi, lembu. Ya, itu banyak sekali. Ya, jenis sapi banyak, jenis kambing banyak. Nah,
Terus binatang hutan. Ada singa, ada harimau, ada macan. Ada gorila, ada orang utan. Begitu banyak. Adam bisa menamainya dan Adam ingat semua. Setelah dinamai dia ingat. Ingat waktu itu belum ada HP sama sekali. Jadi belum bisa difoto lalu ditulis namanya. Tidak ada. Tidak ada kertas untuk menulis juga. Dan benar-benar Adam hanya mengandalkan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Diberikan knowing. Dia sudah menamai dan dia ingat semuanya. Haleluya. Saya percaya itulah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah, selanjutnya saya mau kita tahu kenapa kita sekarang tidak hidup dalam kenormalan lagi. Karena kita hidup dalam kejatuhan. Yang selanjutnya adalah masa kejatuhan. Jadi yang pertama tadi kita masa normal, masa kejatuhan. Ini out of normal. Kejadian 3. Saya baca, ini waktunya nggak memungkinkan. Saudara baca sendiri saja, saya langsung kasih poin-poinnya. Dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 24. Ya. Yang pertama, manusia jatuh karena melanggar firman. Hawa ketika dia bercakap-cakap dengan ular, akhirnya dia makan pohon pengetahuan itu. Ketika dia makan pohon pengetahuan itu, artinya terjadi pelanggaran. Melanggar firman. Nah, melanggar firman ini terjadi seperti sift in the spirit. Jadi hanya melanggar. Pertama, hanya bercakap-cakap. Diawali bercakap-cakap. Ingat, seharusnya Hawa bercakap-cakap dengan Adam. Pada ular harusnya Hawa berkuasa, harusnya memerintah, bukan bercakap-cakap. Ketika bercakap-cakap harusnya Hawa bercakap-cakap dengan Adam. Dan Tuhan, hanya itu. Karena perintah Tuhan kepada binatang-binatang itu, Adam dan Hawa harus berkuasa dan harus memerintah. Bukan bercakap-cakap. Jadi karena kesalahan pertama terjadi shift in the spirit yang awalnya pelanggarannya sedikit tapi lama-lama menjadi besar. Karena bercakap-cakap Hawa menyamakan dirinya dengan ular itu. Nah itu kesalahan besar. Dan selanjutnya akhirnya dia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Karena setelah Hawa makan dia berikan kepada Adam juga. Ya, dia memakan. Awalnya tuh melanggar firman. Yang kedua, jadi memakan pohon pengetahuan yang dilarang. Memakan knowledge, bukan knowing. Yang diberikan kepada manusia adalah knowing, bukan knowledge. Itu sebabnya saya enggak bilang saudara harus berhenti belajar. Tidak, saudara harus tahu semuanya. Tetapi saudara tidak boleh mengandalkan pengetahuan yang ada di dunia ini. Engkau harus mencari knowing yang berasal dari Tuhan. Yang tidak bisa dipelajari di dunia ini. Yang kalau dicari di internet itu nggak bisa. Karena kalau knowledge cari di internet masih bisa. Kalau dicari di internet nggak bisa, carilah knowing yang berasal dari Tuhan. Sehingga di masa kejatuhan ini, manusia terkutuk. Ya, yang tadinya Adam tidak perlu membasahi pohon-pohon. Tapi kemudian sekarang kalau untuk menanam harus digemburkan dulu, harus kerja keras, harus disiram. Ya. Jadi yang tadinya buah tinggal dimakan, sekarang buah harus ditanam dulu benihnya supaya bertumbuh dan berbuah. Setelah berbuah baru bisa dimakan. Lalu kemudian Tuhan tidak memberikan kekekalan lagi. Umur manusia terbatas. Ya. Yang keempat, terpisah dari pohon kehidupan. Ya, dikeluarkan dari Taman Eden karena kalau manusia kembali ke Taman Eden, di situ ada pohon kehidupan. Ini masalah besar untuk manusia. Sudah jatuh ke dalam dosa, hidupnya kekal. Bahaya. Artinya terus-terusan kerja. Sampai tua, udah tua nggak mati-mati. Itu bahaya. Itu sebabnya Tuhan sangat mengasihi manusia. Ditutup Taman Eden sehingga Adam dan Hawa tidak bisa kembali ke Taman Eden. Tetapi di samping itu Tuhan sudah menyiapkan
jalan keluar untuk manusia. Jadi ada titik balik yang Tuhan berikan dalam ayat ke-14 dari Kejadian pasal 3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi disinilah ada titik balik. Tuhan sudah buat rencananya bahwa satu saat nanti keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Dan itu terjadi diawali dengan kelahiran Yesus. Haleluya. Inilah Natal. Natal adalah masa new normal, masa reborn, masa kita dilahirkan kembali sebagai orang-orang yang normal, tetapi dengan sesuatu yang baru. Tidak sama lagi seperti Adam, tetapi dengan sesuatu yang baru. Itu sebabnya yang pertama, kita diberikan karunia Allah menggantikan pelanggaran Adam. Roma pasal 5. Saya agak cepat di sini ya, karena waktunya tinggal sedikit, jadi agak cepat di sini. Roma pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi Tuhan memberikan kita kasih karunia, dan kasih karunia ini tidak berimbangan dengan pelanggaran Adam. Artinya kasih karunia itu jauh lebih tinggi daripada pelanggaran Adam. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita dan memberikan kita kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita kembali hidup normal. Sesuai dengan standar firman. Sesuai dengan standar penciptaan. Saya percaya ketika kita menerima Yesus, maka saat itulah Tuhan bekerja di dalam kita. Kita diberikan lagi kuasa. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara, kalau engkau menerima Yesus, menerimanya di situ adalah Yesus. Kalau kita menerima Yesus, kita diberikan kuasa kembali. Kuasa yang hilang itu diberikan kembali. Kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah menyerupai Allah. Anak-anak Allah adalah seperti Allah. Anak-anak Allah diberikan kuasa sama seperti Allah. Kita kembali diberikan kuasa. Inilah masa new normal kita. Kita dikembalikan lagi. Kuasa yang hilang itu dikembalikan lagi kepada kita. Saya percaya ini waktunya. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan Tuhan sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Tuhan memberikan juga knowing yang hilang. Sehingga knowing itu kembali kepada kita. Saya mau kita baca Yesaya 9 ayat yang ke-5. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Mungkin saya akan baca 2 ayat lagi. Jadi ini yang pertama, lalu nanti ada satu lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Artinya Yesus diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya.
pemerintahan, kuasa untuk memerintah yang telah hilang dikembalikan lagi kepada kita. Karena putra itu diberikan kepada kita. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Knowing kembali lagi saudara. Haleluya. Knowing itu melebihi knowledge. Karena knowing tidak bisa dipelajari. Knowing ada karena hubungan kita dengan Tuhan. Kita diberikan kembali knowing. Karena ada penasihat ajaib di dalam kita. Sehingga kita kembali memiliki knowing. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah yang kembali kepada kita. Lalu ayat yang terakhir, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kita kembali ada hidup yang kekal. Dan kita hidup dalam kelimpahan. Kita hidup dalam kelimpahan secara materi. Kita hidup dalam kelimpahan secara hadirat Tuhan juga. Secara rohani. Kita hidup dalam kelimpahan. Hubungan kita dengan Allah Bapa diperbaiki kembali. Tidak dirusak lagi. Karena dosa sudah dihancurkan oleh Yesus. Dan sekarang kita bisa hidup tanpa dosa. Dan kita bisa hidup berhubungan kembali dengan Bapa di sorga. Sehingga ketika Bapa di sorga berfirman, kita bisa mengetahuinya. Ketika kita berkata-kata, Tuhan merespon. Dan saya percaya hubungan dengan Bapa di sorga sekarang dipulihkan. Sama seperti hubungan suami dan istri sedang dipulihkan kembali oleh Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus, keluarga-keluarga yang ada sekarang, terimalah jamahan Tuhan. Terimalah hadirat Tuhan di dalam nama Yesus. Saya berdoa, kuasa kedagingan tidak ada lagi di dalam hidupmu. Tetapi kuasa dari roh Allah ada di dalam hidupmu. Kuasa dari Allah Bapa dikembalikan kepada engkau. Engkau mulai berkuasa untuk merepresentasikan Allah. Bukan merepresentasikan dunia ini, tapi merepresentasikan Allah. Aku berdoa di dalam nama Yesus, terjadilah di dalam hidupmu. Biar engkau memiliki pengetahuan yang berasal dari Allah. Engkau memiliki knowing. Engkau bukan memiliki knowledge, tapi engkau memiliki knowing yang berasal dari Allah. Sehingga engkau bisa mengetahui ke depan nanti. Engkau harus melakukan apa. Ke depan yang engkau mau melakukan apa, engkau harus melakukan, dan engkau tidak melakukan apa, engkau mengetahui semuanya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus tercurah atas keluarga-keluarga yang ada. Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa, mengubahkan setiap hati, para suami, para istri diubahkan, anak-anak, orang tua diubahkan, sehingga di dalam keluarga terjadi pemulihan. Di dalam nama Yesus, terjadilah atas hidupmu. Biar masa new normal ini terjadi dalam kehidupan orang-orang benar. Ini waktunya kita sekalian sebagai orang-orang benar, sebagai orang percaya, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita hidup memerintah. Perkataan kita menjadi penuh dengan kuasa. Karena Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan hanya berfirman. Dan ketika berfirman, segala sesuatu terjadi. Demikianlah yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berkata-kata, segala sesuatu yang belum pernah terjadi, mulai terjadi. Mulai terjadi. Segala hal yang mustahil mulai terjadi. Oh, saya percaya hal-hal ilahi, hal-hal supranatural terjadi. Mujizat-mujizat yang baru terjadi. Tanda-tanda heran terjadi di dalam nama Yesus. Biar keluarga-keluarga menikmati pada akhir tahun ini terjadi berkat yang berkelimpahan. Dicurahkan atas setiap keluarga orang-orang benar. Setiap keluarga orang-orang percaya. Di dalam nama Yesus terimalah dan terjadilah. Amin. 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 Haleluya.